Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga disunatkan kita membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Wa afdaluhul masjid. Yang paling baik kita membaca Al-Quran adalah di masjid. Maka di sini disediakan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, hadirin hadirat peserta salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan ceramah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperpanjang umur kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman ataupun di masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, penceramah subuh pada hari ini berhalangan hadir, maka kita ganti dengan membaca Al-Quran, yang dimana kita di dalam bulan Ramadan hampir semua kita membacakan Al-Quranul Karim. Maka hal itu perlu kita lanjutkan, karena membaca Al-Quranul Karim itu bukan saja di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, 11 bulan yang lain. Seorang ahli menulis, yustahabbul iktsaru min qiraatil Qur'ani wa tilawatih. Disunatkan kita memperbanyak mempelajari Al-Quran dan membacanya. Jadi Al-Quran itu perlu terus kita pelajari, perlu terus kita membacanya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, 11 bulan yang lain. Qala jalla sya'nuhu musniyan ala man kana dzalika da'buhu. Allah memuji orang yang selalu membaca Al-Quran. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Surat Ali Imran ayat 113. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di tengah malam. Rupanya membaca Al-Quran di tengah malam itu
suatu hal yang sangat baik dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada keinginan kita untuk meniru orang tersebut kecuali pada dua hal. Pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana'al laili wa ana'an nahar. Seorang laki-laki, seorang mukmin, baik perempuan maupun laki-laki, yang diberikan Al-Quran kepadanya. Kita punya kitab Al-Quran di rumah kita. Kadang-kadang Quran yang ada di rumah kita itu tidak pernah kita buka. Itu kekurangan kita. Saya juga demikian. Bukan saya katakan kepada jamaah. Saya kadang-kadang tidak membuka Al-Quran, membuka buku lain. Maka sekarang marilah kita sering membuka Al-Quran. Katanya, ana al-lail, di tengah malam, seperti firman Allah tadi dalam surat Ali Imran ayat 113. Kita buka Al-Quran. Wa ana al-nahar, dan di tengah hari. Kadang-kadang kita lupa membuka di malam hari. Mari kita buka di siang hari. Yang jelas kita selalu berhubungan dengan Al-Quran, mempelajarinya. Qiraah itu membaca, mempelajari, memahami. Kalau tilawah itu hanya membaca saja. Jadi kita dalam musabaqah qiraatul Quran itu ada menghafal Quran di situ, memahami Al-Quran di situ, mensyarah Al-Quran di situ, dan banyak hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Wa akhrajal Baihaqi min hadithi Samurah bin Jundub, kullu mu'addabin yuhibbu an yu'ta adabuhu. Orang yang beradab, dia harus menunaikan adabnya. Apa adab? Wa adabul Quran fala tahjuruh. Adab Al-Quran itu kita tidak tinggalkan Al-Quran itu. Kita sering membacanya. Itu adab. Jadi kita harus ada adab dengan Al-Quran. Selalu membacanya. Mungkin kapan ada kesempatan kita membacanya. Atau kita atur sesudah salat kita membaca. Atau terserah kepada kita. Jadi kita membaca Al-Quran tidak pernah putus. Tetapi di rumah saya Al-Quran itu tertutup dan banyak debunya. Itu tandanya kita tidak membuka Al-Quran. Itulah kekurangan kita. Kekurangan itu harus kita buang. Kita tambah dengan membacanya setiap hari. Kemudian ditulis lagi oleh salah seorang ahli tentang Al-Quran, wa yustahabbul wudu'u liqiraatil Quran. Sebaiknya disunatkan sebelum kita membaca Al-Quran, kita berwudu lebih dahulu. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an yadhkurallaha ta'ala illa ala tuhrin. Rasulullah tidak senang orang yang menyebut atau berzikir kepada Allah
kecuali orang itu dalam keadaan suci. Tuhrin itu suci dia, suci daripada hadas kecil, yaitu kita berwuduk. Kama thabata fil hadis wa tusaddul qira'atu fi makanin nazif, juga disunatkan kita membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Wa afdaluhul masjid, yang paling baik kita membaca Al-Quran adalah di masjid. Maka di sini disediakan Al-Quran, kita membukanya, kita bikin catatan sendiri. Saya hari ini sudah sampai ke surat 13 atau 14. Besok saya sambung lagi, lusa saya sambung lagi. Tidak perlu kita membawa Al-Quran, atau kita tidak hafal Al-Quran. Kita buka Al-Quran yang ada di masjid, kita baca, kita sambung sehingga nanti bisa khatam atau tamat. Begitu hubungan kita dengan Al-Quran. Kita membacanya ataupun kita menterjemahnya, membaca terjemahnya. Di Quran itu ada ayat A, ada terjemahannya. Tidak perlu kita pikirkan lagi, sudah ada terjemahan oleh orang-orang yang ahli. Maka sekarang kita buat rencana sendiri untuk 11 bulan yang akan datang dalam kita membaca Al-Quran. Wa yustahabbu an yajlisa mustaqbilan, dan disunatkan lagi kita membaca Al-Quran sambil menghadap kiblat. Banyak orang di sini saya lihat di shaf duduk membaca Al-Quran menghadap kiblat seperti dia salat. Mutakhasyian, khusyuk, tidak bicara dengan orang lain. Kalau sedang membaca Al-Quran, baca Quran. Kalau mau bicara, tutup Al-Quran, letakkan di tempat, kemudian kita berbicara. Ada sesuatu yang kita ingin bicarakan dengan orang lain misalnya. Bisakinatin wa waqar, dengan penuh ketenangan kita membaca Al-Quran, tidak sibuk kita. Waqifan ala hayatil adab, dia berdiri membaca Al-Quran. Itu biasanya orang berdiri membaca Al-Quran itu orang yang hafal Al-Quran. Kita tidak hafal Al-Quran, kita baca surat Wadduha, itu hafal. Al-Qari'ah, kita hafal. Qul huwallahu ahad, kita hafal. Waktu kita tegak berdiri, ayat surat-surat itu kita bacakan. Imma qa'iman wa imma jalisan. Boleh jadi dia tegak berdiri kerana hafal, atau duduk. Kalau belum hafal, kita ambil Al-Quran, kita membacanya. Wa afdalul ahwal an yaqra'ahu fi sholati qa'iman. Yang paling baik menurut penulis ini adalah membaca Al-Quran di dalam salat ketika dia sedang berdiri. Saya tidak hafal, kan surat Wadduha saya hafal, maka saya baca. Sesudah itu apa lagi? Ayat lain, surat lain, ada yang saya baca, yang saya hafal, saya teruskan bacaan itu dalam salat. Saya tegak berdiri. Orang hafid, imam di sini hafid, dia bisa membaca berjam-jam. Wa an yakuna fil masjid, sebaiknya membaca Al-Quran itu di masjid. Ketika kita di masjid, kita salat sunat, kita baca surat-surat yang kita hafal sambil berdiri. Fadzalika min afdalil a'mal, itu
pekerjaan yang terbaik. Fa in qara'a muttaji'an 'alal firash, atau dia membaca Al-Qur'an sambil tidur di atas kasur, au kana 'ala ghairi wudu'in, atau dia tidak berwudu, membaca juga tapi dia tidak berwudu, falahu aidan fadlun, dia mendapat pahala juga. Jangan nanti kita tidak berwudu, nanti kita tidak baca Al-Qur'an. Tidak berwudu pun kita membaca Al-Quran, kita hafal surat-surat seperti surat Wadduha yang saya bilang tadi. Jadi kita terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "La taqra'ul Qur'an fi aqalli min thalath." Jangan kamu tinggalkan Al-Quran itu selama 3 hari. Selama 3 hari itu, ada 1 hari kita baca, besok kita tidak baca misalnya karena sibuk, lusa kita baca lagi. Itulah adab kita membaca Al-Quran. Hadirin berbahagia, saya kira untuk mengisi kekurangan pada pagi yang mulai ini, saya kira sudah cukup kepada kita untuk kita selalu berhubungan dengan Al-Quran dan tidak kita tinggalkan selama 3 hari. Quran di masjid banyak, di rumah kita juga banyak, di tempat-tempat ibadah itu banyak. Kita buka dan hanya kita mencatatnya. Saya sudah sampai surat Baqarah, besok surat Ali Imran, besok. Terserah kepada kita. Kita mengatur sesuai dengan kesibukan kita. Jangan kita baca Quran lantas kita tidak pergi ke kantor atau tidak buka kedai. Bukan. Kita buka kedai, kita ke kantor, kita kemana-mana. Tapi Al-Quran itu tidak pernah kita tinggalkan selama 3 hari berturut-turut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى
عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآن